Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali serial kajian Islami kita di channel YouTube kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim sehari-hari. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang sangat memperhatikan kehidupan manusia. Agama Islam memiliki tuntunan dan pedoman bagi kehidupan sehari-hari manusia. Dari ia tidur sampai ia tidur lagi. Bagaimana ia makan, bagaimana seorang itu bersosialisasi dengan sesama, bagaimana seseorang itu tidur dan yang lain sebagainya. Dan semua ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Maka bagi kita seorang muslim penting untuk mencocoki, untuk meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu berarti kita hidup dalam tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ini berarti ini merupakan satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena termasuk tanda cinta sebagaimana yang dikatakan oleh Zunnun Al-Misri, tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meniru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam perintahnya maupun sunahnya. Maka dari itulah kita hadirkan di sini kajian serial adab seorang muslim sehari-hari agar kita bisa meniru kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehari-harinya. Kalaulah kita tidak bisa meniru semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ada sebagian yang mungkin dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan, yang nanti insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memulai adab ini dengan pembahasan adab sebelum tidur. Di antara adab sebelum tidur adalah yang pertama, mematikan lampu, menutup bejana, menutup makanan dan minuman. Ini sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atfi'ul masabiha idza raqadtum, wa ghalliqul abwab, wa awqul askiyah, wa khammirut ta'ama wasyarab." Muttafaqun alaih. Yang artinya, matikanlah lampu-lampu ketika engkau tidur dan tutuplah pintu-pintu, tutup bejana, tutup makanan dan minuman. Nah, dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwasannya setan itu tidak dapat membuka pintu yang tertutup, tidak dapat membuka wadah ataupun makanan minuman yang tertutup. Qadifidin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, menutup pintu, kemudian menutup wadah air, menutup makanan, menutup minuman ketika kita hendak tidur. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, para ulama mengatakan ini bentuk dari penjagaan kita ya, terhadap diri sendiri dan keluarga dari kejahatan setan. Kita tahu bersama bahwasannya setan merupakan musuh kita. Ya, kalau ada kesempatan maka setan akan meluncurkan kejahatan-kejahatannya kepada kita semuanya. Dan ini berarti ketika kita melakukan hal-hal yang tadi dianjurkan ya sebelum tidur, maka ini kita sedang menjaga diri kita dan keluarga kita dari kejahatan setan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup, tidak bisa membuka makanan ataupun minuman yang tertutup. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari wabah yang turun di malam hari. Karena dalam hadis yang lain itu dikatakan
Ada dalam 1 tahun itu 1 malam, ya. Ada dalam 1 tahun 1 malam itu turun wabah. Maka ketika ada wadah, bejana, makanan, minuman yang terbuka, bisa jadi wabah itu turun ke dalam bejana kita, turun kepada wadah air kita, turun kepada makanan kita. Hikmah yang ketiga adalah menghindari benda-benda najis yang mungkin dapat mengenai makanan dan minuman kita, ya. Hikmah yang ketiga adalah menghindari benda-benda najis yang mungkin masuk ke dalam makanan dan minuman kita. Kemudian hikmah yang keempat adalah menjaga makanan dan minuman kita dari serangga yang mungkin masuk ke dalamnya. Nah, itulah di antara adab-adab sebelum kita tidur. Tadi mematikan lampu, menutup pintu, bejana maupun makan dan minuman kita. Kemudian adab yang kedua adalah hendaknya seorang itu tidur di awal waktu. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan kana yanamu fi awwalil lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal waktu, kemudian bangun di akhir waktu untuk melakukan sholat malam. Maka waktu malam kan terbentang dari maghrib sampai dengan fajar. Nah, itu dibagi tiga, maka awal waktu itu dan akhir waktu. Nah, awal waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur, dan akhir waktu Rasulullah itu bangun untuk sholat. Akan tetapi tidak awal waktunya tidak setelah maghrib, ya, enggak, ya. Karena tidur setelah maghrib itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbincang ataupun begadang setelah isya. Idealnya seorang muslim itu tidur, ya, setelah isya langsung, ya, seperti itu. Akan tetapi kalau ada maslahat mungkin untuk belajar, untuk ramah tamah sama anak dan istri, maka enggak masalah kalau ada maslahat-maslahat yang lain. Supaya ketika kita tidur di awal waktu, maka kita bisa bangun di tengah malam, ya, di akhir waktu malam untuk melakukan sholat sunnah, ya, untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian adab yang ketiga yang mungkin terakhir Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini adalah membaca doa dan zikir ketika hendak tidur. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Mustadrak, itu diceritakan ketika hendak tidur, seorang hendak tidur, itu datang malaikat dan setan. Datang malaikat dan setan. Malaikat membisiki agar akhir malamnya itu ditutup dengan kebaikan. Kemudian setan membisiki kebalikannya, ya, agar akhir malamnya itu ditutup dengan keburukan. Maka apabila orang yang hendak tidur itu membaca doa ataupun zikir sebelum tidur, maka malaikat pun menjaganya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.